warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Kadisia dari jurusan PGMI Unit 1 semester 3. Di sini saya akan membahas tugas bimbingan konseling tentang layanan anak berkebutuhan khusus. Saya hormati Ibu Suhelayanti selaku dosen pembimbing mata kuliah bimbingan dan konseling Sekolah Dasar MI dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang secara signifikan memiliki penyimpangan atau kelainan baik secara fisik, emosional, serta sosial dan pendidikannya dibandingkan dengan anak seusianya. Makanya anak berkebutuhan khusus ini harus memiliki pendidikan secara khusus. Meskipun ada anak yang mengalami kelainan menyimpang namun tidak secara signifikan, mereka tidak membutuhkan pendidikan khusus karena mereka bukan termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Nah, yang kedua adalah klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Menurut Mulyono Abdurrahman, ada beberapa kategori anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah kelompok yang mengalami penyimpangan kelainan dalam minat intelektual. Yang kedua, kelompok yang mengalami penyimpangan dalam hal indera. Dan yang ketiga adalah kelompok anak yang mendapat kesulitan belajar serta gangguan komunikasi. Yang ketiga adalah jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah tunanetra. Tunanetra adalah mereka yang mengalami gangguan penglihatan yang mengakibatkan fungsi penglihatan mereka tidak berguna secara optimal. Nah, yang selanjutnya adalah tunarungu. Tunarungu adalah mereka yang mengalami gangguan pendengaran baiknya ringan maupun berat. Dan biasanya tunarungu ini adalah sifat bawaan dari lahir. Nah, selanjutnya ada gangguan komunikasi. Nah, gangguan komunikasi ini terbagi dua, yaitu gangguan bicara serta gangguan bahasa. Gangguan bicara disebut sebagai tunawicara yang disebabkan oleh kurangnya pendengaran sejak lahir serta kerusakan organ bicara. Contohnya seperti anak yang memiliki lidah yang pendek sehingga anak tersebut tidak bisa memproduksikan bunyi secara sempurna. Selanjutnya adalah tunagrita. Tunagrita atau cacat mental adalah kemampuan di bawah normal. Biasanya tolak ukur dari tunagrita ini adalah kecerdasan serta IQ. Ini adalah tunadaksa. Tunadaksa atau cacat fisik adalah mereka tidak bisa menggunakan tubuh mereka secara normal. Contohnya mungkin kita pernah melihat seperti orang yang berjalan itu menggunakan kursi roda dan lain sebagainya. Nah, tunalaras adalah mereka yang tidak bisa mengontrol emosi mereka sehingga mereka melakukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitar mereka. Dan yang terakhir adalah tunaganda. Tunaganda ini adalah mereka yang menyandang lebih dari satu kelainan. Contohnya seperti tunanetra serta tunarungu sekaligus. Nah, selanjutnya adalah kegiatan layanan ekstrakurikuler. Layanan kegiatan ekstrakurikuler ini adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran yang berguna untuk menambahkan wawasan dari peserta didik. Nah, selanjutnya adalah tujuan dan fungsi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Tujuannya pertama adalah menyelenggarakan kegiatan ini agar peserta didik itu dapat mengekspor tentang kemampuannya dan atau skill mereka. Nah, tujuan yang kedua adalah agar mereka dapat bersikap disiplin serta mereka dapat melakukan tanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Selanjutnya adalah fungsi dari kegiatan layanan ekstrakurikuler. Yang pertama adalah fungsi sosial. Fungsi sosial ini adalah di mana peserta didik itu harus memiliki rasa tanggung jawab. Itu adalah fungsi rekreatif, yaitu adalah di mana peserta didik itu harus menciptakan suasana yang rileks dan menyenangkan bagi peserta didik yang lainnya. Terus yang ketiga adalah fungsi persiapan karir, yaitu adalah fungsi kegiatan ekskul untuk mengembangkan karir dari peserta. Yang keempat adalah manfaat dari kegiatan layanan ekstrakurikuler. Pertama adalah peserta didik terlatih dalam kegiatan organisasi. Yang kedua, peserta didik terlatih dalam perencanaan kegiatan yang akan dilakukan, serta peserta didik terlatih untuk menjadi seorang pemimpin yang bersikap adil. Nah, yang kelima adalah prinsip-prinsip pelayanan kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama adalah individual. Individual ini meliputi tentang potensi, bakat, dan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua adalah pilihan, yaitu kegiatan yang ingin dipilih oleh peserta didik. Terus ada juga yang menyenangkannya, itu dimana peserta didik ini harus menyiapkan suasana yang menyenangkan. Dan terakhir adalah etos kerja, yaitu dimana peserta didik ini harus menumbuhkan rasa semangat dalam melaksanakan ekstrakurikuler.
Nah, yang keenam adalah jenis-jenis kegiatan layanan ekstrakurikuler. Pertama adalah krida, yang kedua karya ilmiah, yang ketiga laporan atau latihan, dan terakhir adalah seminar. Bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang pertama adalah bentuk individual, di mana kita melakukan ekstrakurikuler ini secara sendirian. Yang kedua adalah bentuk berkelompok, yang dimana kita lakukan bersama-sama. Serta yang terakhir adalah bentuk gabungan antar kelas, contohnya seperti kita bekerja sama dengan kelas A dan kelas B. Jadi ini saja penjelasan saya tentang layanan anak berkebutuhan khusus dan layanan ekstrakurikuler. Saya mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.